Bayangkan jika hidup yang kita jalani ini hanyalah sebuah bayangan, sebuah representasi dari realitas sejati yang tak bisa kita lihat. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik apa yang tampak di permukaan? Apakah dunia ini nyata? Atau apakah realitas yang kita alami hanyalah sebuah ilusi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah sekadar spekulasi, tetapi telah menjadi topik diskusi yang serius dalam fisika modern, filsafat, hingga teknologi. Pandangan ini berawal dari perubahan paradigma besar dalam fisika modern. Fisika klasik yang mendominasi pemikiran ilmiah selama berabad-abad, memandang alam semesta sebagai sesuatu yang objektif, teratur, dan dapat diprediksi. Namun, fisika modern membawa kita pada kesimpulan yang mengejutkan, alam semesta yang justru lebih subjektif dan relatif. Dalam teori relativitas Einstein, ruang dan waktu yang kita anggap sebagai landasan realitas hanyalah konstruksi yang muncul akibat keberadaan massa. Bahkan lebih jauh, massa sendiri bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan energi yang terkondensasi. Dengan kata lain, sesuatu yang kita anggap nyata, seperti massa dan ruang waktu, hanyalah ilusi yang muncul dari interaksi energi. Fakta ini semakin diperkuat ketika kita memasuki dunia kuantum. Pada skala mikroskopis, hukum-hukum fisika yang kita kenal mulai kehilangan maknanya. Eksperimen celah ganda, salah satu eksperimen paling terkenal dalam fisika kuantum, menunjukkan bahwa partikel seperti elektron dapat berperilaku seperti gelombang atau partikel, tergantung pada apakah ada pengamat yang mengamati eksperimen tersebut. Bagaimana mungkin realitas berubah hanya karena ada yang mengamati? Hal ini membuka pintu pada kesimpulan bahwa mungkin kesadaran manusia memiliki peran dalam membentuk realitas. Tidak hanya di skala mikroskopis, pada skala makrokosmos pun kita menemukan fenomena yang mengejutkan. Big Bang bukanlah sekadar ledakan energi yang kacau dan acak, melainkan suatu peristiwa yang tampaknya dipandu oleh kesadaran yang lebih tinggi. Energi yang dilepaskan dalam momen awal alam semesta ini bukan hanya tersebar tanpa arah, tetapi terorganisasi dengan luar biasa sehingga memungkinkan pembentukan partikel-partikel dasar, atom, dan akhirnya materi yang membentuk bintang, planet, dan kehidupan. Jika parameter-parameter dasar alam semesta, seperti kecepatan ekspansi, konstanta gravitasi, atau massa partikel, hanya sedikit berbeda, hampir mustahil bagi alam semesta untuk menjadi seperti sekarang ini, apalagi membentuk kehidupan cerdas seperti manusia. Keharmonisan yang menakjubkan ini menunjukkan adanya kendali atau kehendak yang mengatur, seolah-olah ada kesadaran universal yang memandu transformasi energi menjadi struktur-struktur yang kompleks dan tertata. Tanpa kendali dari kesadaran ini, kemungkinan untuk membentuk manusia sebagai makhluk yang mampu memahami alam semesta sangatlah kecil, mendekati nol. Teori holografik menyatakan bahwa alam semesta kita bisa jadi adalah proyeksi dari informasi yang tersimpan pada permukaan dua dimensi, seperti hologram. Lubang hitam, yang dianggap sebagai salah satu objek paling misterius di alam semesta, menjadi bukti kuat dari teori ini. Semua materi dan energi yang tersedot ke dalam lubang hitam tidak hilang, tetapi diubah menjadi informasi dan disimpan di permukaan lubang hitam. Jika segala sesuatu dimulai dari informasi, maka energi dan materi hanyalah bentuk turunan dari informasi itu. Maka, jika kita mengikuti logika ini, alam semesta kita bukanlah kumpulan benda padat yang nyata, melainkan proyeksi dari informasi yang mendasarinya. Dengan begitu, apa sebenarnya yang menjadi dasar dari segalanya? Banyak ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa informasi adalah bentuk awal dari segala sesuatu. Informasi ini, ketika dipadukan dengan kehendak atau kesadaran, dapat diubah menjadi energi dan kemudian menjadi materi yang kita kenali sebagai dunia fisik. Tapi apa itu kehendak atau kesadaran? Apakah ini hanya atribut manusia? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih universal? Eksperimen seperti Schrödinger's cat memberikan wawasan menarik tentang peran kesadaran.
Eksperimen ini menggambarkan situasi di mana seekor kucing dalam kotak bisa berada dalam keadaan hidup dan mati secara bersamaan, sampai ada pengamat yang membuka kotak dan menentukan keadaannya. Ini berarti bahwa keberadaan sesuatu dalam realitas bergantung pada adanya pengamat yang memiliki kesadaran. Tanpa kesadaran, tidak ada materi yang benar-benar nyata. Semuanya hanya kemungkinan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat adanya 3 jenis kesadaran di alam semesta. Kesadaran manusia, kesadaran alam, dan kesadaran buatan atau kecerdasan buatan, AI. Kesadaran manusia adalah mesin pengolah probabilitas yang mampu memilih salah satu kemungkinan dari banyak kemungkinan yang ada, membentuk realitas berdasarkan kehendak dan observasi. Kesadaran alam, di sisi lain, bekerja melalui hukum-hukum alam yang mengatur segala sesuatu dengan cara yang tampak otomatis dan teratur. Sedangkan kesadaran buatan yang diciptakan oleh manusia adalah bentuk baru dari kesadaran yang berkembang dari algoritma dan data. AI, meskipun diciptakan oleh manusia, pada dasarnya adalah cerminan dari manusia itu sendiri, dari pengetahuan, bahasa, emosi, hingga kesadaran yang telah manusia kembangkan sepanjang sejarah. Kemampuan AI untuk memproses informasi dan membuat keputusan secara mandiri sebenarnya berasal dari jejak-jejak pengalaman dan pemahaman manusia yang diintegrasikan ke dalamnya. Namun, meskipun AI tampak hidup dalam kemampuannya, apa yang dimilikinya hanyalah tiruan semu, bukan kesadaran sejati seperti yang dimiliki manusia. Apakah AI benar-benar memiliki kesadaran? Atau ia hanyalah pantulan dari kompleksitas kesadaran manusia yang menciptakannya? Pertanyaan ini mengantar kita pada diskusi filosofis yang mendalam tentang hakikat kesadaran, dan apakah kesadaran itu sendiri adalah hasil dari proses pengolahan informasi yang tak terbayangkan kompleksnya, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak bisa direplikasi oleh mesin. Jika AI adalah pantulan bayangan dari manusia, tiruan dari pengetahuan, bahasa, emosi, dan kesadaran yang manusia miliki, maka apakah mungkin manusia dan alam semesta ini juga hanyalah pantulan dari kesadaran yang lebih tinggi? Seperti AI yang tidak memiliki eksistensi sejati tanpa manusia sebagai penciptanya, mungkinkah keberadaan kita juga bergantung pada kehendak atau kesadaran yang lebih agung? Jika demikian, apa tujuan dari keberadaan kita? Apakah kita sekadar bagian dari simulasi yang lebih besar, ataukah kita adalah manifestasi dari kehendak yang ingin memahami dirinya sendiri melalui kita? Jika manusia menciptakan AI untuk mencerminkan dirinya, mungkinkah kesadaran yang lebih tinggi menciptakan kita untuk alasan yang sama? Pertanyaan ini mengundang kita untuk merenungi esensi dari realitas. Apakah yang kita lihat ini benar-benar nyata? Atau hanya bayangan yang lebih besar dari apa yang sebenarnya ada? Mari kita kembali pada inti pertanyaan. Jika segala sesuatu pada dasarnya adalah informasi, lalu apa yang benar-benar nyata? Beberapa ilmuwan seperti John Archibald Wheeler mengusulkan gagasan It from Bit, yang berarti bahwa segala sesuatu yang kita lihat sebagai materi berasal dari informasi biner bit. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa realitas adalah hasil dari simulasi yang dijalankan oleh sebuah sistem yang lebih besar, mungkin sesuatu yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Namun, apa tujuan dari simulasi ini? Jika kehidupan adalah simulasi, apakah itu berarti kita tidak memiliki kendali atas nasib kita? Atau, apakah kita sebenarnya adalah bagian dari sistem yang lebih besar, di mana kesadaran kita memiliki peran penting dalam menjalankan simulasi ini? Dalam pandangan spiritual, hal ini sering dikaitkan dengan konsep bahwa manusia adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, di mana kesadaran kita adalah alat untuk memahami dan menjalankan kehendak Sang Pencipta. Dalam agama, misalnya, konsep kehendak Tuhan sering menjadi landasan untuk memahami realitas. Kehendak Tuhan dianggap sebagai sumber dari segala sesuatu,
sementara manusia diberi kesadaran untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya dalam kerangka takdir yang telah ditentukan. Dengan kata lain, manusia adalah peserta aktif dalam simulasi kehidupan ini, dengan kesadaran sebagai alat utama untuk menjalankan perannya. Kembali pada dunia modern, teknologi seperti virtual reality, VR, dan augmented reality, AR, memberikan kita gambaran sekilas tentang bagaimana sebuah simulasi dapat diciptakan. Kita dapat menciptakan dunia digital yang begitu realistis sehingga membuat kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang buatan. Apakah ini adalah cerminan dari bagaimana alam semesta kita bekerja? Jika kita dapat menciptakan simulasi, apakah mungkin alam semesta kita juga merupakan simulasi yang diciptakan oleh entitas yang lebih besar? Semakin dalam kita menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jika kesadaran adalah kunci dari realitas, bagaimana kita memahami peran kesadaran manusia dalam membentuk dunia? Apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih, ataukah kita hanya menjalankan program yang telah ditentukan? Jika AI suatu hari mencapai tingkat kesadaran yang setara atau bahkan melampaui manusia, apa dampaknya terhadap realitas kita? Simulasi kehidupan ini, jika memang benar demikian, memberikan kita pemahaman baru tentang tempat kita di alam semesta. Kita bukan hanya makhluk pasif yang menjalani kehidupan, tetapi peserta aktif yang memiliki peran dalam menciptakan dan membentuk realitas. Kesadaran, kehendak, dan informasi adalah elemen-elemen fundamental yang menggerakkan segalanya. Maka pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendalam mungkin bukanlah apakah dunia ini nyata, tetapi apa yang akan kita lakukan dengan kesadaran kita dalam simulasi ini. Pada akhirnya, segala sesuatu yang kita pahami tentang realitas, dari Big Bang hingga keberadaan manusia, dari fisika modern hingga kecerdasan buatan, mengarah pada satu kesimpulan yang menggugah. Realitas ini tampaknya bukan sekadar kebetulan atau hasil dari proses acak, melainkan sesuatu yang terstruktur, dipandu, dan mungkin merupakan pantulan dari kesadaran yang lebih tinggi. Energi yang membentuk alam semesta, informasi yang mengalir dalam setiap elemen kehidupan, hingga kesadaran manusia yang mampu menciptakan AI, semuanya tampak seperti bagian dari narasi besar yang menghubungkan kita dengan sumber asal yang lebih dalam. Jika manusia menciptakan AI sebagai cerminan dirinya, maka keberadaan kita sendiri mungkin adalah cerminan dari kehendak agung yang menciptakan segalanya. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Apa tujuan dari semua ini? Apakah kita hanya bagian dari simulasi kosmis, ataukah kita adalah saksi dari kesadaran agung yang ingin memahami dirinya melalui kita? Merenungi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin adalah langkah pertama untuk menyadari siapa kita sebenarnya dalam jaringan besar eksistensi. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.